Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Arif Reza, mahasiswa dari Pendidikan Teknik Mesin Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jig dan fikstur yang digunakan untuk manufaktur chassis pada mobil. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan menyampaikan atau menampilkan gambaran desain yang sudah dibuat atau gambaran desain jig yang akan digunakan untuk manufaktur chassis mobil FSAE. Nah, di sini komponen dari jig sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama ini papan-papan kayu atau triplek. Terus selanjutnya ada pipa. Ini untuk penghubung antara chassis depan dan chassis belakang untuk memastikan keduanya segaris atau lurus. Terus di dalam sini terdapat holo yang berwarna biru ini. Untuk holo yang bagian atas ini berfungsi untuk memastikan lebar chassis tidak berubah sesuai dengan desain. Sedangkan di bawah ini juga terdapat holo-holo kecil. Ini untuk memastikan papan kayu ini atau jig yang dari kayu ini tidak terangkat atau tidak berubah dari titik tempatnya, titik awalnya. Nah, kenapa? Karena jika nanti papan kayu ini terangkat atau berubah posisi, maka akan mempengaruhi geometri keseluruhan chassis yang dibuat. Untuk perubahan chassis sendiri nanti juga akan mempengaruhi kepada geometri-geometri lain seperti geometri engine, geometri kaki-kaki, dan lain-lain. Nah, untuk desain ini saya buat menggunakan software Fusion 360. Untuk proses pada papan kayu ini digunakan manufaktur dengan menggunakan laser cutting. Untuk membuat laser cutting pada papan ini digunakan sket untuk jalur pemotongan. Dapat dilihat di sini. Nah, ini setelah papan kayu dipindah terdapat pipa dan holo yang lebih terlihat, sedangkan ini adalah sket dari kumpulan papan yang telah dibuat sebelumnya. Ini digunakan untuk manufaktur laser cutting pada triplek-triplek tadi. Selanjutnya, nah ini jika dilihat dari beberapa sudut pandang atau drawingan dari desain tadi dapat dilihat. Sedangkan selanjutnya kita masuk materi. Untuk materi UAS, untuk memenuhi tugas UAS jig dan fikstur. Nah, berikut tujuan dari pembuatan jig ini. Yang pertama, untuk membantu dalam manufaktur frame atau chassis mobil. Dengan menggunakan jig ini akan langsung mempercepat atau memudahkan pada proses manufaktur chassis mobil. Untuk proses manufaktur yang digunakan jig tersebut, ini adalah jig yang digunakan untuk proses manufaktur pengelasan dari chassis. Karena dengan bentuk dan sudut yang sangat rumit, dibutuhkan posisi yang pas untuk memastikan geometri sesuai dengan desain yang telah dibuat. Maka dari itu dibuatlah jig ini. Selanjutnya fungsi komponen jig. Yang pertama, papan kayu yang dapat dilihat ini sebagian besar. Papan kayu berfungsi sebagai penyangga frame atau tempat meletakkan frame sesuai dengan geometri yang sudah dibuat. Yang selanjutnya, kedua, holo untuk menjaga posisi papan tidak terangkat dan menjaga lebar keseluruhan
frame tidak berubah seperti yang saya katakan sebelumnya. Untuk hulu yang bagian atas ini digunakan untuk menjaga lebar atau geometri frame tidak berubah, sedangkan untuk yang bawah tadi kecil-kecil tadi untuk memastikan jig dari triplek atau papan kayu ini tidak terangkat sehingga tidak merubah geometri. Yang terakhir yaitu pipa. Pipa yang kuning ini ada 2 batang ini untuk memastikan frame bagian depan ini, depan main hook, dan bagian belakang main hook ini segaris atau tetap lurus. Terus apa sih masalah yang terjadi jika tidak menggunakan jig ini? Jig ini digunakan untuk mencegah terjadinya perubahan geometri frame atau chassis saat dilakukan manufaktur. Karena seperti yang diketahui, manufaktur pengelasan itu sangat riskan atau sangat memungkinkan terjadinya error atau perubahan sudut geometri. Karena jika frame terjadi kesalahan geometri akan mempengaruhi seluruh part mobil secara keseluruhan, seperti kaki-kaki berubah, terus tempat peletakan engine bisa jadi juga berubah, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya, material yang digunakan untuk membuat jig. Terdapat beberapa jenis material pada jig ini seperti dari papan kayu dengan menggunakan triplek setebal 7 mm. Selanjutnya pipa besi 1 inci. Dan yang terakhir adalah holo dengan ukuran 4 x 4 cm. Alasan pemilihan dari material-material tersebut. Pada saat pemilihan material jig dilakukan banyak pertimbangan untuk menghasilkan performa maksimal pada jig saat digunakan. Berikut uraian pertimbangan dalam memilih material. Yang pertama, dari papan kayu atau triplek yang dipilih. Mengapa ketebalannya 7 mm? Karena mempertimbangkan lantai atau alas tempat manufaktur. Dengan alas yang tidak pasti rata akan membuat diperlukannya penyesuaian papan. Jika papannya hanya 7 mm, lebih mudah dilakukan penyesuaian dari alas tempat manufaktur. Karena jika memakai ketebalan triplek yang lebih tebal seperti di atas 10 mm, itu nanti akan lebih sulit saat dilakukan penyesuaian. Selanjutnya, pipa besi dipilih karena sangat rigid untuk menahan jig tetap lurus. Selain itu, pipa memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan holo. Pipa di sini harus dipastikan memiliki rigidity yang mencukupi karena jika kurang rigid maka bisa jadi jig atau chassis nanti berbelok arah ke kanan atau ke kiri. Yang terakhir, kenapa holo dipilih? Karena memiliki permukaan yang rata dan rigid. Dan permukaan yang rata lebih mudah dilakukan penyesuaian bentuk berdasarkan kondisi alas dan mudah dilakukan pengukuran dibandingkan pipa. Salah satu fungsi holo yang digunakan tadi adalah memastikan triplek tidak terangkat, sehingga secara langsung maka holo akan menempel dengan permukaan alas sehingga dibutuhkan permukaan yang rata. Nah, selanjutnya estimasi biaya. Ini ilustrasi dari papan tadi setelah dilakukan sketch. Material yang pertama papan. Total kebutuhan kayu yaitu sekitar 1 lembar. Standar papan kayu 1 lembar itu berukuran 122 cm kali 244 cm. Nah, ini ilustrasi ini digabungkan menjadi persegi panjang dengan ukuran maksimal sesuai dengan standar dari papan kayu. Sedangkan untuk harga 1 lembar papan kayu dengan tebal 7 mm adalah sekitar kurang lebih Rp123.500. Yang kedua, pipa.
panjang total pipa yang dibutuhkan yaitu 3,2 meter, yang berarti kita hanya cukup membeli satu batang saja. Rata-rata harga pipa 1 inci dengan ketebalan atau thickness 1,6 mm untuk memastikan rigid memenuhi kebutuhan yaitu sekitar 100.000 rupiah untuk satu batang atau sekitar 6 meter. Yang terakhir yaitu holo. Kebutuhan total holo yang dipakai sekitar 3 meter lebih 85 cm atau 3,85 meter. Yang berarti juga dibutuhkan atau membeli holo 4x4 sebanyak satu batang, karena satu batangnya juga 1 meter 6 meter. Untuk kisaran harga holo 4x4 sendiri dengan ketebalan 2 mm adalah Rp260.000. Setelah tadi pengeluaran untuk tenaga material, sekarang adalah pengeluaran untuk tenaga kerja atau jasa untuk manufaktur jig tersebut. Pada manufaktur jig ini, biaya tenaga kerja atau jasa terbesar terdapat pada jasa laser cutting papan kayu tadi. Dengan asumsi kecepatan rata-rata travel pada laser cutting untuk pemotongan papan 7 mm berkisar 10 mm per sekon, dan dengan panjang travel dari skate tadi sekitar 25.221,5 mm, maka dibutuhkan estimasi waktu sekitar 2.522,15 detik atau sekitar 42,03 menit. Sedangkan untuk harga pemotongan laser cutting sendiri berkisar antara 3.000 sampai 5.000 rupiah untuk setiap menitnya. Maka dengan total biaya jasa laser, maka dengan total durasi 42,03 menit membutuhkan atau menghabiskan total biaya jasa laser cutting sekitar Rp126.000. Nah, berikut justifikasi biaya untuk manufaktur atau membuat jig keseluruhan tadi. Yang pertama, pembelian material. Pembelian material berupa papan kayu 7 mm sebanyak 1 lembar dengan harga total 123.500. Yang kedua, pipa besi 1 inci menghabiskan atau harus membeli satu batang dengan total harga Rp100.000. Yang ketiga, material holo 4x4 juga membeli satu batang dengan total harga Rp260.000. Untuk keseluruhan uang yang dibutuhkan pembelian material sebesar Rp483.500. Yang selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja atau jasa berupa laser cutting sebanyak 1 kali dengan harga 3.000 per menit, maka menghabiskan sekitar Rp126.090, sehingga total keseluruhan pengeluaran terbilang Rp690.990. Nah, berikut drawingan dari jig tadi untuk memperjelas ilustrasi jig yang akan dimanufaktur. Yang pertama dalam posisi isometris, yang sebelah kanan ini dari berbagai sudut pandang. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk proses atau tahapan pembuatan jig, mulai dari material, kelebihan, kebutuhan, dan biaya pembuatan jig secara keseluruhan. Saya Arif Reza,
pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.